رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat jemaah salat subuh yang insyaallah mendapatkan berkah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melaksanakan puasa hari yang ke-13. Satu kesyukuran bagi kita karena di saat kita melaksanakan ibadah yang betul-betul melibatkan fisik ini, kita masih dengan penuh antusias mengikuti Qiyam Ramadan, salat, zikir, mendengarkan ta'lim, majelis-majelis ilmu. Ini ibadah berbeda dengan ibadah yang lain. Sangat melelahkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan-keterangan khusus yang lebih spesifik tentang bulan Ramadan ini. Misalnya tentang bulan ini adalah bulan yang juga di umat-umat terdahulu melaksanakan ibadah puasa. Cuman waktunya yang berbeda. Sama dengan Rasulullah, sebelum syariat puasa Ramadan beliau terima, beliau laksanakan puasa Senin Kamis, puasa bulan Ramadan di tanggal 9. Tapi setelah menerima ayat tentang pelaksanaan puasa secara maraton, meskipun Al-Quran menyebutkannya ini puasa hanya beberapa hari, ayyam ma'dudat, tapi sebelumnya Rasulullah melaksanakan puasa hanya sehari, bulan Ramadan di tanggal 9. Nah, pada tahun kedua Hijriah, ketika beliau di Madinah, beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Itu kalau di Arab Saudi itu pelaksanaan puasa itu luar biasa. Pertama, pada zaman Rasulullah sendiri, agama yang masih baru, pengikutnya belum banyak, musuhnya juga cukup banyak. Justru ada syariat puasa seperti ini. Suasananya panas, diminta puasa. Kita bisa bayangkan Rasulullah itu menghadapi satu sisi dilema untuk mengajak orang untuk beriman kepada Allah saja susahnya setengah mati. Nah, sekarang Allah perintahkan supaya lakukan ibadah puasa. Mungkin kalau kita yang disuruh itu ya gimana itu? Ini tugas berat. Jadi cemoohan, hinaan dari kaum kafir Quraisy itu semakin kuat tentunya. Karena Saudi Arabia waktu itu sampai sekarang kan, ya mungkin sekarang sudah banyak air ya. Tapi dulu itu airnya susah, makannya susah. Di sana itu disuruh puasa pula seharian penuh. Jadi tentu hal yang sangat luar biasa. Tetapi yang juga kita garis bawahi adalah keberhasilan Rasulullah SAW untuk menegakkan syariat Islam ini. Keberhasilan beliau untuk meyakinkan kaum muslimin atau kaum kafir ketika itu untuk melaksanakan ibadah puasa seperti ini. Jadi kita berselawat kepada Rasulullah SAW yang menerima perintah puasa ini dan menyampaikannya secara sangat baik sekali. Tentu kalau puasa ini diperintahkan di Indonesia tidak jadi masalah karena kan kita di sini banyak pohonnya, cuacanya bagus, jadi diminta puasa ya baik-baik saja. Tapi kalau di sana berbeda. Apalagi misalnya kita bayangkan kalau puasa itu misalnya nabinya ada di negara-negara Skandinavia ya, seperti di negara Eropa Timur itu, Finlandia, Islandia, Swedia atau di Inggris, suruh puasa di siang hari. Nah, di sana itu siang harinya lebih panjang daripada malam hari. Misalnya negara Finlandia, siang harinya 23 jam.
kurang lebih 23 jam, cuman 1 jam apa itu 1 jam setengah saja malamnya itu di Finlandia itu. Jadi saudara-saudara kita di sana yang berpuasa itu begitu, kalau dia puasanya selama siang hari ya, meskipun para ulama mengatakan ya ikuti puasa waktu Arab Saudi. Tapi saya tanya mahasiswa di sana itu, ya ada yang tembus puasa sampai 23 jam. Jadi begitu waktu maghrib masuk, dia maghrib, lalu buka puasa, lalu isya, lalu taraweh, langsung subuh. Kalau tidak terlambat ya, waktunya cuma 1 jam lebih. Nah, begitu juga dengan Islandia, itu 21 jam. Inggris 20 jam. Hanya 4 jam saja siang harinya itu sekarang ini. Jadi mereka juga begitu maraton, mulai dari maghrib, buka puasa, isya, taraweh, ya langsung sholat lain, terus subuh. Nah itu kalau puasa diperintahkan di sana, itu gimana pula itu? Nah jadi kita di Indonesia ini satu hal yang kita patut syukuri karena ada keseimbangan siang dan malam. Tapi meskipun begitu, kalau kita lihat di Arab Saudi panas, ya sekitar 14-15 jam seperti kita di sini. Di Eropa dingin, puasanya lebih panjang karena cuacanya dingin. Hanya kalau kita ke Amerika Latin, itu lebih pendek lagi puasanya. Seperti di negara-negara Argentina, Peru, itu puasanya kurang lebih 9 jam, gitu ya. Di Indonesia kita ini bisa juga puasanya pendek. Misalnya buka puasa di mana itu? Di Jayapura. Sahurnya di Jakarta. Nah, puasanya bisa lebih pendek 2 jam gitu. Tapi kan mungkin kita tidak sengaja kecuali kalau ada kegiatan dinas gitu. Jemaah subuh sekalian, jadi unik sekali Allah menciptakan apa namanya realitas kenyataan-kenyataan seperti ini ya. Subhanallah. Jemaah subuh yang saya hormati, eh, sehubungan dengan puasa ini saya ingin membagi satu bacaan cukup lama. Saya sering sampaikan juga ini. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh salah seorang peneliti di Amerika Serikat, yaitu Thomas Stanley, PhD. Beliau meneliti tentang rahasia-rahasia kesuksesan. Lalu dia tulis dalam satu buku yang berjudul Millionaire Mind, pikiran milioner, pikiran-pikiran sukses. Itu bisa dibuka di Google juga, di searching. Beliau menemukan ada 100 faktor-faktor yang membuat orang sukses. Ada 100 Pak ya. Kira-kira bisa tunggu ini penjelasan saya 100 faktor ini nanti nih. Baiklah ya. Saya jelaskan 10 saja ya. Memang ada 100 yang beliau teliti. Nah, beliau memberikan komentar begini. Sekolah di sekolah yang baik itu nomor 32. Bukan di top 10, bukan 10 teratas. IPK itu faktornya 23, nomor urut 23 IPK itu menurut beliau. Ya, sekolah di sekolah mahal itu nomor 30-an. Nah, itu yang menarik. Nah, yang mana itu yang 10 sukses? Jemaah sekalian, 10 faktor sukses itu nomor 1 jujur. Ini Thomas Stanley ini dari sisi nama saja kita sudah tahu kan, pasti dia non muslim. Tapi dia menyebutkan nomor 1 yang mengantarkan seseorang jadi sukses itu adalah kejujuran. Ajaran dari mana ini jujur ini? Kalau kita telusuri sejarah Amerika Serikat sendiri, itu negara yang memiliki dinamika sejarah peradaban. Islam masuk di sana juga abad ke-6 tahun 600-an, belum begitu maju Islamnya. Kristen juga tidak cukup kuat di sana itu. Tentu kalau kita melihat mereka menemukan konsep-konsep kejujuran seperti itu, tentu itu bukan konsep original mereka, tetapi mereka melihat jujur
yang kalau kita lihat itu merupakan konsep-konsep religius, konsep agama, termasuk konsep Islam. Meskipun Islam datang belakangan. Islam itu datang abad ke 5 atau hampir abad ke-6 Masehi. Tetapi ajaran kejujuran ini juga sudah disampaikan oleh ajaran Isa Al-Masih, kemudian juga jauh sebelumnya juga oleh mulai dari Nabi Adam lah, begitu. Nabi Adam hingga ke Nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini sebelum jadi Rasul, yang beliau tampilkan adalah justru sosok kejujurannya itu, yang memang dicatat oleh sejarah. Karena kejujurannya itulah kemudian beliau memang dalam sejarah kenabian, inilah ciri-ciri Nabi yang memang diperlihatkan sebelumnya, sosoknya, wataknya, karakteristiknya, kejujuran. Kalau Nabi kan ada 4 itu ya Pak ya, Al-Amin, Fatonah, Tablik, dan Tablik. 4 itu sudah dikenal itu. Ini sudah dicatat oleh para ahli. 4 sifat yang sangat menonjol dari Rasulullah ini. Yang karena 4 sifat itulah kemudian orang-orang yang ketika itu mendengar bahwa ada calon nabi, mereka cek saja 4 indikasi ini. Ada yang tidak ketemu nabi, termasuk orang-orang Yahudi ketika itu. Hanya dengar cerita, bagaimanakah itu orangnya itu? Terdengarlah itu cerita, oh jujur, oh dapat dipercaya, oh cerdas, pintar. Oh dia public speaking, dia tablik. Orang langsung konfirmasi, betul. Dalam Taurat, Injil memang begitu ciri Nabi itu. Jadi diketahui. Jadi jujur Nabi kita tahu dalam sejarahnya pergi berdagang, kemudian dengan musuh-musuhnya, semua karakteristik jujur itu. Nah kalau kita melihat sosok atau sejarah Nabi, maka tidak bisa dipungkiri kalau mau sukses ya jujur itu saja, mau di bidang apapun. Karena Nabi itu kan menyangkut semua aspek, seluruh aspek. Bahkan Allah sendiri katakan bahwa beliau ini rahmatan lil alamin. Salah satu faktor atau energi yang paling dahsyat yang membuat Rasul itu menjadi rahmatan lil alamin, ya kejujurannya itu. Dalam berdakwah, dalam berpolitik, dalam berumah tangga, dalam bersahabat, energi yang beliau tampilkan adalah kejujuran. Ya ini konsepnya klasik ya, tapi kalau kita hayati memang kadang-kadang menggelitik kita. Ya Allah, kenapa ya puasa dulu itu kok di zaman panas kok orang bisa ikut? Karena ya sekali lagi yang ngomong ini orang jujur begitu. Kalau kita misalnya tiba-tiba datang belum tahu track recordnya ya jujur atau tidak, tahu-tahu bilang, "Oi, sekarang harus puasa ini." Orang paling bilang, "Apa ini puasa panas-panas begini?" Udah. Itu ada zaman Nabi dulu begitu beliau menyampaikan perintah puasa, masih ada yang menolak. Tapi tentu ada yang menerima karena persoalan jujur itu. Ya mirip-mirip ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj itu kan. Beliau Nabi sampaikan, bagaimana ini? Kalau saya bilang bahwa ada begini-begini, sebenarnya, kami percaya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq itu. Beliau percaya, beliau mendengar dari Nabi bahwa saya baru pulang dari Palestina, dan saya baru pulang dari Sidratul Muntaha. Oh benar, kalau Abu Bakar Siddiq. Nah, ini bukan hal sederhana ini. Kita menerima informasi begitu itu apa bisa langsung begitu, langsung percaya. Seperti Abu Bakar Siddiq seperti ini. Kira-kira begitu. Tapi ada juga orang seperti Abu Lahab, pamannya Nabi sendiri kan. Ketika dengar ponakannya cerita bahwa saya baru pulang dari Sidratul Muntaha. Oh, Abu Lahab sendiri yang jadikan itu sebagai bahan bully. Dia bilang, wah ini nih orang yang tidak jujur ini. Dia bilang, masa dia pulang dari langit 1 malam? Kita aja ke Palestina itu 3 bulan. Gitu-gitu cerita Abu Lahab itu. Ya kita berdoa, mudah-mudahan kita tidak seperti Abu Lahab. Maksudnya hati kita, ada orang seperti itu, hatinya itu susah sekali menerima kebenaran.
Kita berdoa mudah-mudahan kita seperti Abu Bakar As-Siddiq semua ya. Tapi tidak juga harus menerima kebenaran taklid begitu saja, tidak. Abu Bakar Siddiq itu orang cerdas gitu. Nah, kita berdoa mudah-mudahan dengan puasa ini kita dilimpahkan kecerdasan, kritis, dan selalu ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terhindar dari sifat seperti Abu Jahal itu ya, Abdul Uzza itu. Itu nauzubillah lah begitu ya. Karena apa? Karena ini Abu Jahal ini sudah paman kandung Rasulullah, tetangga Rasulullah, kemudian ada hubungan keluarga, bahkan berbesanan gitu. Anaknya Abdul Uzza, Abu Lahab dengan anak Rasulullah itu kawin 2 orang. Tapi hidayah tidak masuk pada beliau itu. Kalau kita ini kan subhanallah, tidak pernah ketemu Rasulullah, tidak ada hubungan keluarga dengan Rasulullah, jarak kita dengan Rasulullah sudah begitu jauh sekali. Tapi kita kalau ke Arab Saudi pergi umrah, pergi haji, coba bayangkan kalau kita ke Raudah, Pak, lihat makam Rasulullah itu. Nah, kalau ada perasaan begitu, alhamdulillah, begitu. Luar biasa itu. Jadi ajaran kejujuran ini adalah ajaran yang mendasari dakwah Rasulullah. Dakwah saja itu keberhasilannya itu karena jujur, nah apalagi kalau untuk memperoleh kesuksesan duniawi gitu ya. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin ini penting. Ini ajaran puasa, jemaah sekalian. Kita ini puasa ya mengajarkan diri kita disiplin. Disiplin. Jadi jujur plus disiplin. Nah, anak-anakku, adik-adik, disiplin itu nomor 2, membuat kita sukses nanti di masa depan. Disiplin sholat, disiplin belajar, disiplin di jalan, di sekolah. Itu adalah modal kesuksesan. Dan Rasulullah mengajarkan disiplin itu sudah sangat kuat dan sudah penuh ya. Kitab-kitab hadis termasuk Al-Quran juga mengajarkan kedisiplinan. Nah, puasa ini adalah salah satu syariat yang sangat kental dengan ajaran kedisiplinan. Sahur ada waktunya, imsak, nanti kita maghrib baru kita makan. Siang hari tahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum, hasrat birahi. Bahkan kita tahan pendengaran, pembicaraan, dan seluruh panca indera kita ditahan. Itu latihan mendisiplinkan rohani dan jasmani kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membuat diri kita ini menjadi manusia yang berkualitas. Nah, itu harapan daripada puasa ini. Yang ketiga ialah silaturahmi. Alhamdulillah. Silaturahmi nomor 3 ini dalam penelitian Thomas Stanley. Silaturahmi, gaul. Ini ajaran Islam juga. Ini ajaran puasa juga. Ingat, puasa ini bagi yang tidak mampu puasa karena sakit, tidak mampu, apa kafaratnya? Memberi makan orang miskin. Itu adalah ajaran silaturahim. Jadi puasa ini sangat kental dengan dimensi hablum minan nasnya. Jadi kita banyak bersedekah, kita banyak memberi, berbagi, ya. Mau berbagi di masjid, mau menyiapkan buka puasa, ini adalah dimensi sosial dari ajaran puasa yang kalau kita lihat, kita cek pelaksanaannya memang sungguh sangat personal. Kita puasa hanya kita dengan Allah yang tahu, tetapi spiritnya adalah spirit sosial. Dengan puasa kita merasakan bagaimana ya saudara-saudara kita yang tidak mampu itu, yang miskin, yang tidak memiliki orang tua, begitu. Ini spirit puasa. Oh, begini ternyata kalau mereka itu lapar, kalau mereka haus, mereka tidak bisa beli baju baru, mereka mencari orang tua tidak ada, sudah meninggal. Ini ajaran puasa. Ajaran saat kita lemas secara fisik, lapar, haus, lemes gitu. Saat itu kita diharapkan merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang berkekurangan. Jadi ajaran silaturahim Rasulullah, itu seorang sosok yang paling menghargai dan menghormati persahabatan. Jadi kita jangan sampai puasa tapi persaudaraan rusak, jangan sampai.
Jangan sampai gara-gara sepak bola persaudaraan rusak. Jangan sampai gara-gara tidak jadi Piala Dunia di sini kita sudah menuduh, menyalahkan orang. Jangan. Sepak bola boleh hilang tapi persaudaraan tidak boleh hilang. Begitu. Itu spirit Islam, spirit puasa kita. Ya Piala Dunia nanti kapan lagi? Pak Jokowi bilang begitu ya. Ya kita ikuti aja pemimpin kita. Mungkin ini merupakan pelajaran bagi kita. Ya. Yang keempat ini buat orang-orang tua ini. Kesuksesan itu sangat dipengaruhi oleh dukungan pasangan hidup. Jadi dukungan istri, bukan pacar ini ya. Istri maksudnya ini, istri sah. Ya. Pak, jangan selingkuh Pak. Itu kalau kita ada selingkuh-selingkuh, mau selingkuh tebal, selingkuh tipis, wah bahaya Pak. Itu handphone kalau ada apa-apa di dalamnya, biar kita sembahyang Allahu Akbar, tapi pasti dalam hati kecil tuh, jangan-jangan ada SMS-nya, ada WA-nya. Bagaimana kita mau sukses kalau begitu? Tidak tenang. Kan? Betul. Ini sudah penelitian ilmiah, Pak. Udah terbuka saja. Ada yang bilang ke saya pernah ceramahkan ini juga ini. Ada yang bilang, bagaimana kalau misalnya memang ada, Pak? Ya, itu resiko. Sampaikan secara terbuka. Sebenarnya apa? Ada anuku ini, ini. Sudah. Hadapi itu. Perjuangkan kalau sudah jadi keputusan. Tapi kalau memang tidak ada yang sebenarnya, sudah, ambil yang sesungguhnya. Itu istri, itu pasangan setia, itu yang mendukung kita. Sudah aman, mau apa saja selesai. Tapi kalau ada yang itu begituan, pasti tidak tenang Pak. Bawa mobil juga tidak tenang, apalagi ada dia di sampingnya. Bukan pengalaman ini ya Pak ya, tetapi saya bayangkan, karena saya sering dengar ceramahnya Pak Dasat Latif. Ustadz-ustadz itu kan paling sering meng-highlight soal ini. Saya bilang, oh iya, kadang-kadang ada benarnya juga itu ya. Bukan kadang-kadang, benar semuanya itu. Jadi Pak, kalau mau sukses itu diraih secara full, setia sama pasangan. Kayak tidak ada hubungannya, tetapi perasaan ini Pak. Perasaan terbagi, terpecah, karena menjaga hal ini yang satu ini. Kalau ada disembunyikan, kita jaga. Padahal kita mau meeting jam 1 dengan partner bisnis, tapi ada beginian, bisa terlambat. Terlambat juga rezekinya masuk. Jadi kalau Rasulullah, ya itu beliau paling setia. Jangan juga berpikir, Rasulullah itu kan istrinya 12. Beda itu. Saya kira kita sudah dengar kajiannya ya. Pak Quraisyab mengatakan beda Nabi. Nabi itu ya Nabi. Masuk akal juga itu penjelasannya begini Pak. Nabi itu 12 istrinya karena pertama beliau itu memang melihat para sahabat-sahabatnya meninggal di medan perang, apa semuanya, tidak tega menghibur janda-janda itu, janda-janda lupa ya, tidak tega. Ya. Yang kedua, Pak Quraisyab, 12 istri ini itu dalam rangka untuk mengcover ajaran Rasulullah, karena tidak semua istri itu tahu. Kan Siti Hadijah kan tidak ikut ke Uhud, tidak ikut ke Badar, tidak ikut perang Khandaq. Nah, bagaimana orang bisa merekam? Karena Nabi ini semua ucapannya, semua kehidupan totalitasnya itu adalah uswatun hasanah bagi semua. Nah, untuk mengcover semua ini, bagaimana Nabi tidur di tempat tidur di goa, tidur di mana-mana. Nah, jadi yang mengcover itu orang-orang terdekatnya, begitu. Itu salah satu fungsinya. Kalau kita, apa misi kita apa? Ya sudah cukup satu saja, biar dia mengcover sendiri. Kalau bagian satu yang sudah dua, ya sudah setia sama yang dua itu. Mau apa lagi? Gitu Pak. Yang kebetulan dalam Islam boleh sampai 4 kalau adil begitu. Adil ini nanti kita di ceramah subuh lain lagi itu. Yang kelima, bekerja lebih keras. Kerja keras ini penting. Yang keenam, mencintai apa yang dikerjakan. Itu Pak. Ada orang itu berpikir milih-milih, sebenarnya bukan ini bidang saya, jadi saya setengah-setengah enggak bisa. Apapun yang kita kerjakan, cintai. Kan siapa tahu itu transisi saja, nanti dari situ akan kita loncat kemana. Jadi mencintai itu harus full, totalitas harus ada di pekerjaan itu. Yang ketujuh, kepemimpinan.
Jadi jiwa kepemimpinan harus ada. Tidak boleh kita kalau bekerja mau anak buah sekalipun sebagai anak buah, tapi kita punya jiwa leadership, kepemimpinan pekerjaan kita, tanggung jawab pada pekerjaan itu. Kalau hanya merasa bahwa saya mau anak buah Pak, saya ini tidak bisa. Ternyata itu akan mendorong kita tidak memperoleh kesuksesan. Tapi pekerjaan di level yang paling rendah sekalipun, kalau kita ada jiwa-jiwa pemimpin di situ, itu yang memicu kita nanti naik terus ke atas. Gitu. Yang ke-8 ada jiwa persaingan, bersaing, competitiveness. Jadi jangan hanya merasa saya sudah begini aja lah, nggak usah lagi. Jangan, harus ada jiwa kompetisi. Ini juga ajaran Islam ini. Saya lupa mengingatkan. Semua ajaran Islam ini. Setiap keperpasan itu Islam. Mencintai pekerjaan Islam. Konsep semua itu. Bersaing itu Islam. Dalilnya banyak. Mau dalil apa? Dalil Al-Quran, dalil hadis, ada semuanya. Yang ke-9, manajemen hidup. Ini juga ajaran Islam, ajaran puasa, manajemen hidup itu. Bangun jam sekian, pergi jam sekian. Jangan ada pikiran bahwa apa bikin besok? Nanti lihat besok. Tidak bisa. Harus ada manajemen. Ada niat kalau kata Rasulullah. Semuanya niat. Besok saya begini. Besok saya begini. If you fail to plan, you are planning to fail. Kalau kita tidak punya niat, sesungguhnya kita merencanakan kegagalan. Betul juga itu. Saya nanti. Mau jadi apa kamu? Saya nanti aja. Jangan. Sudah kita tempatkan. Kalau anak-anakku, saya mau jadi dokter. Tahun berapa? Tahun sekian. Tulis tahunnya. Tidak apa-apa. Asal jangan tahun 8.000. Wah, jangan. Tahun. Kalau sekarang usia 10 tahun, saat mana kuliah, saat mana jadi dokter. Tulis di situ. Insya Allah akan kita terdorong sampai ke titik itu. Kemudian yang terakhir, mempunyai pikiran-pikiran baru. Jadi setiap saat kita harus memiliki pikiran-pikiran baru, diskusi dengan istri, dengan teman, dengan pasangan hidup. Ada begini, ada begini. Tidak apa-apa, tidak terrealisasi, tapi diskusikan. Ada begini, ada begini. Diskusi ini yang akan membuat kita akan lebih dinamis. Jemaah sekalian, 10 hal ini dalam Al-Quran ada 4 disimpulkan. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Allah katakan semua manusia rugi kecuali, yang dikecualikan ada 4 yang akan menjadi kesuksesan itu. Pertama, alladzina amanu, iman. Iman ini ajaran kejujuran tadi. Yang kedua, wa amilus shalihat, gaul, silaturahmi. Kita beramal soleh. Yang ketiga, watawassaw bil haq, ilmu. Yang keempat, watawassaw bis sabar, akhlak. Jadi iman, amal, ilmu, akhlak adalah kunci kesuksesan dalam surah Al-Asr yang pasti kita semua sudah hafal. Mari kita lanjutkan puasa kita kurang lebih lagi ke depan ini, lagi beberapa hari lagi mau lebaran. Mudah-mudahan kita meraih predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.